Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Farel Alfarezi dengan NPM 2312110072 dari program studi manajemen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis pada salah satu brand lokal di bidang kuliner, yaitu AYIPS dalam mata kuliah strategi pemasaran. AYIPS merupakan sebuah usaha kuliner yang berfokus pada menu olahan ayam pedas kekinian. Ini pertama kali dirintis oleh Kak Alivia pada tahun 2018 saat beliau masih berkuliah di semester 4 jenjang S1. Berawal dari keisengan dan kecintaannya terhadap ayam pedas ala Ricis, Kak Alivia mulai membuat ayam versinya sendiri dan membagikannya kepada teman-temannya. Ternyata banyak yang menyukai rasanya hingga akhirnya ia membuka sistem open pre-order. Tak lama kemudian, AYIPS mulai bekerja sama dengan platform pemesanan online seperti Gojek, Grab, dan membuka outlet pertamanya dari rumah khusus untuk layanan online order. Meskipun awalnya hanya iseng, AYIPS justru berkembang cukup pesat. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, AYIPS justru mengalami peningkatan penjualan karena masyarakat lebih memilih pesan makanan secara online daripada keluar rumah. Kini, AYIPS telah memiliki beberapa outlet di Bandar Lampung seperti di sekitar Universitas Lampung, Tanjung Karang Pusat, dan Waidadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa aspek penting dari bisnis ini, dimulai dari visi dan misi perusahaan. Visi dari AYIPS adalah menjadi brand lokal makanan cepat saji yang digemari masyarakat luas, dengan cita rasa unik dan kualitas bahan yang tetap terjaga. Misinya antara lain, menyediakan makanan berbasis ayam dengan cita rasa khas pedas Indonesia menggunakan bahan-bahan berkualitas namun tetap terjangkau, serta terus berinovasi dalam menu dan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Kita masuk ke bagian segmentasi, targeting, dan positioning atau STP. Dari segi segmentasi, AYIPS menyasar konsumen dari kalangan Gen Z dan milenial, terutama pelajar dan mahasiswa. Namun, dalam kenyataannya, pembeli juga datang dari kalangan ibu rumah tangga yang ingin makanan praktis dan enak tanpa harus memasak sendiri. Untuk targetingnya, AYIPS berfokus pada masyarakat urban yang suka makanan cepat saji dengan harga terjangkau, namun tetap enak dan berbeda dari fast food besar lainnya. Sedangkan dari sisi positioning, AYIPS menempatkan dirinya sebagai fast food lokal dengan rasa unik dan pedas khas yang tidak bisa ditemukan di brand lain. Kemudian kita bahas perencanaan strategi dan pemasaran. AYIPS membangun strategi bisnis melalui inovasi produk dan penguatan layanan online. Dalam strategi pemasaran, AYIPS aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Meskipun lebih fokus di Instagram untuk membangun branding visual, namun yang paling efektif justru promosi melalui platform seperti ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood. Karena pelanggan bisa langsung melihat dan memesan lewat aplikasi. AYIPS juga memberikan diskon langsung, subsidi harga, dan program loyalitas seperti kupon di mana setiap pembelian 20.000 akan mendapatkan 1 kupon, dan jika sudah terkumpul 12 kupon bisa ditukar dengan 1 porsi spicy wings secara gratis. Untuk pasar relevan, AYIPS menyasar wilayah-wilayah pada aktivitas seperti sekitar kampus, pusat kota, dan pemukiman. Konsumen utama berasal dari kalangan yang memiliki mobilitas tinggi dan membutuhkan makanan cepat dan praktis. Permintaan primer pada AYIPS muncul dari kebutuhan pokok masyarakat terhadap makanan siap saji
terutama ayam, karena ayam merupakan bahan yang hampir disukai semua kalangan. Sementara itu, permintaan selektif timbul ketika konsumen secara khusus memilih Ayips dibanding brand lain. Hal ini biasanya karena rasa khas yang tidak ada di brand lain, variasi menu unik, dan harga yang terjangkau. Untuk pengukuran pasar, Ayips menggunakan laporan penjualan yang otomatis dikirimkan melalui email dari masing-masing platform pemasaran setiap hari, minggu, dan bulan. Dari data tersebut, Ayips dapat melihat platform mana yang paling banyak menyumbang penjualan. Saat ini Shopee Food mendominasi dengan kontribusi sekitar 50%, sedangkan Gojek dan Grab masing-masing 25-30%. Melalui strategi-strategi ini, Ayips mampu bertahan dan terus berkembang meski harus bersaing dengan brand besar seperti KFC, McDonald, dan UMKM lainnya. Keunikan rasa dan strategi promosi yang konsisten menjadi salah satu kekuatan utama dari brand ini. Demikian pemaparan saya mengenai analisis pada bisnis Ayips. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan lebih tentang bagaimana brand lokal membangun strategi pemasarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.